wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Rembang akan menampilkan 2.3 demonstrasi kontekstual coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengarah atau observer, coach dan coaching terdiri dari saya, Dewi Sukmawati dari SDN Romo dan saya bersama Alfiati dari SDN Negeri 1 Surabaya. Saya Sri Suparmiaton dari SDN 1 Kedongasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah Bu, sehat. Bu Sri gimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Ibu Dewi. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Baik ya Bu, pada coaching kita hari ini coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Dewi nanti memberikan pertanyaan kepada coachee, apakah pertanyaan itu berbobot atau belum? Dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Dewi adalah kompetensi apa yang akan Ibu Dewi kembangkan pada coach kali ini? Begini Bu, potensi yang akan saya kembangkan yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu Dewi kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Jadi untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Baik, indikator yang Bu Dewi inginkan itu yang bagaimana dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dialaminya. Baik, demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu Dewi melakukan coachingnya terhadap coachee. Ya, terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Sama-sama Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Uli. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana kabar Bu Dewi hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Bu Ulil, dengar-dengar nih ya, Bu Ulil ini ada yang mau diceritakan ya sama saya ya? Iya. Kira-kira apa sih yang mau diceritakan Ibu? Tapi nih ya Bu, saya tidak bisa lama-lama, mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menit saja ya Bu untuk kita ngobrol ya Bu. Langsung saja kita mulai ya Bu ngobrolnya. Kira-kira yang mau disampaikan apa? Ini Bu, ingin saya sampaikan, yaitu ingin bercerita sedikit lah Bu berkaitan dengan rekan-rekan guru saya di sekolah. Setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya masih monoton Bu. Pembelajarannya masih menggunakan metode yang lama, masih konvensional yaitu dengan cara ceramah. Jadi terkadang membuat anak-anak itu merasa bosan dalam pembelajarannya. Nah, saya ingin dan itu pembelajaran yang bervariatif begitu Ibu. Tidak memungkiri pada zaman sekarang ini ya Bu ya, sudah banyak sekali teknologi yang sangat pesat ya, itu ada banyak guru yang harus menyesuaikan diri lah kita bisa mendapatkan apa ya, mengikuti zaman sekarang. Oke Bu, jadi kalau saya garis bawahi ini ya Bu ya,
Berarti permasalahannya Bu Uli sendiri ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ya Bu. Ini kurang bervariatif ya Bu, Iya. monoton gitu ya Bu. Iya, seperti itu. Jadi kurang bervariatif ya Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Uli dapatkan? Iya Bu, yang yang ingin saya harapkan ya Bu ya, saya ingin mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan ibu dalam perubahan dalam menggunakan metode pembelajaran seperti itu. Oke, baik. Jadi Bu Uli, yang Bu Uli harapkan ini ya, adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Uli ingin lihat atau ingin dapatkan? Ya, jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajarannya yang lebih variatif begitulah Bu ya. Misalnya dengan menggunakan metode-metode yang sekarang sedang marak, yang mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, atau paling tidak lah guru itu menggunakan PowerPoint Bu, menggunakan slide PowerPoint yang cukup bagus sehingga anak-anak tidak bosan lah, jadi begitu itu kira-kira. Oke, dari yang Ibu sampaikan nih tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, model atau media yang bervariasi itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Kalau mungkin kalau saya levelkan itu ada di level 10 kondisi yang ideal ya Bu. Kalau menurut Ibu sendiri ini kira-kira di sekolah Ibu ini sekarang berada di level berapa ya Bu? Kalau di sekolah saya sekarang ini kira-kira masih di level 5 sih Bu, karena masih ada guru yang menggunakan metode ceramah, belum menggunakan metode yang bervariatif itu tadi Bu. Oke, di level 5 ya Bu ya. Baik. Kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan lagi agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu? Kira-kira ingin naiklah di level 7 begitu, paling tidak ada perubahan lah Bu, karena mengingat masih ada banyak guru yang menggunakan metode yang tadi ceramah. Oke, tadi dari level 5 ke 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa sih yang ingin atau yang akan Bu Uli lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Iya, yang kira-kira yang ingin saya lakukan dalam angan-angan ya Bu ya, itu saya ingin melakukan sebuah pendampingan atau mentoring begitu saja Bu, secara bergiliran gitu. Oke, jadi face to face ya Bu Iya. ya. Oke, untuk mentoring nanti kita akan merencanakan dengan face to face gitu ya Bu Uli ya, atau pendampingan ya Bu. Kira-kira selain itu Bu Uli itu ada strategi lain mungkin yang kira-kira akan diterapkan gitu Bu? Ada atau tidak? Ya, Yang nyaman gitu ya. Selain itu ya Bu, selain mentoring atau pendampingan, bisa juga dilakukan dengan saya workshop atau pelatihan yang dilakukan di sekolahan yang tentang media pembelajaran yang ada di sekolah. Berarti Bu Uli ini sudah ingin merencanakan mentoring ya Bu ya, untuk pendampingan ya Bu, atau pelatihan atau workshop. Jadi dari ketiganya antara mentoring, pelatihan, workshop, menurut Ibu nih kira-kira yang lebih nyaman untuk digunakan atau lebih cepat terrealisasikan itu yang mana ya Bu? Ya, sepertinya untuk sekarang ini metode yang paling cepat untuk terrealisasikan yaitu dengan metode mentoring, akan lebih cepat digunakan, yaitu
mengingat tadi banyak komisi guru yang sudah senior mungkin ya Bu ya, dan banyak menggunakan metode ceramah. Mungkin saya tidak bisa kalau misalnya menggunakan workshop. Selain itu juga workshop banyak butuh biaya, banyak juga membutuhkan narasumber yang tepat juga begitu ya, terus membutuhkan waktu yang lama juga. Oke, jadi mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira untuk melakukan ini kira-kira itu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa gitu Bu? Iya, saya itu ya Bu, saya berkolaborasi dengan teman guru yang mungkin lebih yang sudah di sekolah, yang sudah menggunakan media pembelajaran yang bervariatif dan juga lebih pandai dalam penggunaan IT dengan Bapak Soekarno mungkin itu Ibu. Jadinya saya gunakan kolaborasi lah dengan rekan sejawat. Oke, berarti Bu Ulil ini ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu mau direalisasikan? Iya, paling cepat minggu depan lah Bu, saya akan merealisasikan kegiatan mentoring gitu ya. Menurut saya sih itu rencana yang luar biasa sekali ya Bu, bagus sekali ya Bu Ulil ya. Kira-kira Bu Ulil dari percakapan kita hari ini nih, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan? Iya, selama perbincangan kita hari ini ya Bu ya, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan berubah dalam proses pembelajaran yang menjadi lebih bervariatif begitu Ibu, dengan metode mentoring yang saya lakukan tadi. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi ya Bu. Akhirnya saya tunggu nanti ya Bu kabar-kabar baiknya ya Bu ya. Setelah melakukan mentoring ini untuk mendengar cerita-cerita yang lain lagi dari Ibu ya. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Bu Ulil untuk berkolaborasi dengan teman-temannya itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin. Dewi, terima kasih karena Bu Dewi sudah memberikan waktu, meluangkan waktu kita berbincang-bincang hari ini. Ya, sama-sama ya Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan bisa menemui saya langsung ya Bu, menghubungi saya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Sri. Bu Dewi tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ulil ya Bu Dewi ya? Iya, alhamdulillah sudah Bu. Nah, sebelum penutupan kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Dewi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur IRTA ya Bu, menurut saya ya Bu, dengan menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang diinginkan Bu. Oke, menurut saya sudah bagus ya Bu. Saya sebagai observer tadi mengamati proses coaching yang Bu Dewi dan Bu Ulil lakukan sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, sekarang saya ada pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bu Dewi kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi dilakukan?
Jadi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara itu lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Nah, itu ya Bu yang ingin dilakukan Bu Dewi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya khususnya ya Bu, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum.